Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memaparkan disertasi yang berjudul Peran Asimetri Informasi, Penyesalan, dan Disonansi Kognitif terhadap Perilaku Herding Investor Individual, sebuah eksperimen berbasis web. Terima kasih saya haturkan kepada tim promotor atas bimbingan, arahan, dan dukungannya dalam proses penyusunan disertasi ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tim penilai dan tim penguji atas masukan dan koreksi yang sangat bermakna bagi perbaikan disertasi kami. Latar belakang dari penelitian kami adalah asumsikan ada investor satu masuk ke pasar dengan membawa informasi. Investor kedua masuk juga membawa informasi. Demikian juga dengan investor ketiga yang membawa informasi. Jika ketiganya melakukan transaksi berdasarkan informasi yang mereka miliki, maka akan terbentuk harga saham. Harga saham ini mencerminkan nilai intrinsik dari saham yang diperdagangkan. Hal ini merupakan esensi dari hipotesis pasar efisien. Selanjutnya, jika ada investor yang masuk ke pasar dan mengamati tindakan dari investor sebelumnya, diikuti dengan investor lainnya yang juga meniru tindakan yang dilakukan oleh investor sebelumnya, maka keputusan investor tersebut tidak membawa informasi. Sehingga harga saham yang terbentuk tidak mencerminkan semua informasi yang dimiliki oleh partisipan pasar. Dalam kondisi ini, maka harga saham yang terbentuk menyimpang dari nilai intrinsiknya. Tindakan investor yang mengamati perilaku pendahulunya dan memutuskan untuk mengekor tindakan tersebut inilah yang disebut dengan herding. Terdapat 4 hal yang memotivasi penelitian kami. Yang pertama, riset empiris terdahulu lebih banyak menguji apakah terdapat perilaku herding di pasar modal, dan mereka menemukan hasil yang tidak konklusif, baik untuk developed market, emerging market, ataupun frontier market. Yang kedua, Cipriani dan Guarino tahun 2005 menemukan bahwa kadang-kadang partisipan berperilaku herding dan kadang-kadang mereka melawan pasar. Hal ini mengindikasikan bahwa teori yang ada belum mampu menjelaskan secara lengkap tentang terjadinya perilaku herding. Yang ketiga, Cipriani dan Guarino tahun 2014 juga menyatakan bahwa mayoritas riset empiris yang menggunakan data sekunder mengukur perilaku herding dengan menggunakan ukuran perumpunan atau clustering secara statistis. Hal ini dipandang kurang tepat karena tidak mengukur perilaku herding berdasarkan teori yang melandasinya. Yang keempat, bahwa praktisi pasar modal masih sangat meyakini bahwa perilaku herding memang terjadi di pasar modal. Isu konseptual pertama dalam riset kami adalah menggabungkan asumsi rasional dan irasional dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan expected utility theory, kesenjangan informasi yang terjadi di pasar modal membawa dampak pada ketidakpastian yang dihadapi oleh pelaku pasar. Dalam kondisi ketidakpastian, maka investor menggunakan kaidah bias untuk pengambilan keputusan investasi dengan tujuan untuk memaksimalkan utilitasnya. Di sisi lain, pengambilan keputusan irasional terjadi ketika investor mengalami rasionalitas yang terbatas, ketika dihadapkan pada banyak informasi yang harus dianalisis dan tuntutan untuk mengambil keputusan dalam waktu yang cepat. Akibatnya, terjadi bias dalam pengambilan keputusan yang bisa berbentuk bias kognitif ataupun bias emosi. Namun demikian, tujuan akhir dari pengambilan keputusan adalah sama, yaitu memaksimalkan utilitas. Kedua asumsi rasionalitas tersebut diyakini memiliki peran dalam memicu terjadinya perilaku herding di pasar modal. Isu konseptual kedua dalam penelitian ini berhubungan dengan determinan atau faktor-faktor yang memengaruhi perilaku herding di pasar modal. Pertama, riset empiris seringkali menggunakan ketidakpastian sebagai setting untuk mengukur proksi perilaku herding. Sedikit sekali yang menguji hubungan kausalitas antara ketidakpastian dan perilaku herding. Kedua, penelitian ini menggunakan variabel asimetri informasi sebagai determinan utama dari perilaku herding karena tidak banyak studi empiris yang mengujinya. Ketiga,
Peran dari bias kognitif dan emosi telah banyak dibahas secara konseptual dalam buku teks, namun sedikit sekali yang menguji peran dari aspek kognitif dan emosi terhadap pengambilan keputusan investasi. Isu konseptual ketiga dalam penelitian kami mengupas tentang konseptualisasi disonansi kognitif. Festinger tahun 1957 menyatakan secara tegas bahwa disonansi kognitif hanya terjadi setelah pengambilan keputusan, sedangkan inkonsistensi yang terjadi sebelum keputusan disebut sebagai konflik. Festinger juga menyatakan bahwa disonansi kognitif terjadi pada sisi kognisi manusia, sedangkan konflik terjadi karena adanya perbedaan preferensi. Di sisi lain, Adams tahun 1954, Janis dan Mann tahun 1977, Aronson tahun 1968, dan Costanzo tahun 2013 berpendapat bahwa disonansi kognitif juga bisa terjadi sebelum keputusan diambil, karena disonansi kognitif adalah bagian dari teori konflik. Ketidaknyamanan psikologis yang terjadi setelah menolak salah satu opsi merupakan bentuk dari akumulasi konflik. Berdasarkan pendapat tersebut, kami sependapat dengan Aronson dan juga Costanzo bahwa disonansi kognitif bisa terjadi sebelum investor memasukkan order pembelian ataupun penjualan saham. Isu pengukuran yang disoroti dalam penelitian kami adalah isu tentang pengukuran asimetri informasi dan perilaku herding. Riset terdahulu dengan menggunakan data sekunder seringkali menggunakan proxy untuk mengukur asimetri informasi, seperti misalnya firm size, PIN, bid-ask spread, dan lain sebagainya. Berbeda dengan riset terdahulu, penelitian kami memanipulasi kondisi asimetri informasi dengan menciptakan kesenjangan jumlah informasi yang dimiliki oleh investor, sehingga dengan metode ini diharapkan lebih bisa merefleksikan adverse selection yang terjadi di pasar modal. Terkait dengan pengukuran perilaku herding, riset empiris di pasar modal mayoritas menggunakan indikator statistis perumpunan atau clustering sebagai proksi dari perilaku herding. Pengukuran ini bisa menjadi bias karena kita tidak bisa meyakini apakah perumpunan tersebut disebabkan oleh herding atau karena kebetulan investor menangkap sinyal yang sama dan bertindak secara serupa. Penelitian kami mengukur perilaku herding dengan mengamati apakah terdapat perubahan pengambilan keputusan antara saham yang dipilih berdasarkan analisis informasi privat dan saham yang dibeli. Sebelum proses pembelian saham, partisipan diberi kesempatan untuk mengamati tindakan mayoritas investor lain yang dicerminkan melalui pergerakan harga saham. Metode pengukuran ini selaras dengan teori pembelajaran sosial yang menjadi landasan terjadinya perilaku herding di pasar modal. Senjang penelitian dan pertanyaan penelitian. Senjang teoritis yang ingin diisi dalam penelitian kami adalah yang pertama, menggabungkan perspektif rasionalitas yang direpresentasikan dengan asimetri informasi dan irasionalitas yang dicerminkan dalam bias psikologis dan emosi dalam menjelaskan perilaku herding di pasar modal. Senjang teoritis yang kedua dalam penelitian kami adalah membangun konsep disonansi kognitif pra-keputusan. Senjang metodologis dalam penelitian kami adalah kami mendesain manipulasi asimetri informasi secara lebih natural dalam metode eksperimen Tulane. Dan senjang metodologis yang kedua adalah kami mengukur perilaku herding yang selaras dengan teori pembelajaran sosial. Senjang empiris dalam penelitian kami adalah kami menguji hubungan kausalitas antara asimetri informasi dan perilaku herding. Dan senjang empiris yang kedua adalah menguji peran disonansi kognitif dan tingkat penyesalan terhadap fenomena perilaku herding. Pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian pertama, apakah asimetri informasi memengaruhi perilaku herding? Yang kedua, apakah penyesalan yang dialami oleh investor mampu memoderasi hubungan asimetri informasi dan perilaku herding? Pertanyaan penelitian yang ketiga adalah apakah bias disonansi kognitif memoderasi hubungan asimetri informasi dan penyesalan terhadap perilaku herding?
Teori yang kedua yang kami bahas adalah teori perilaku herding. Berdasarkan telaah literatur, terdapat paling tidak 3 teori yang melandasi perilaku herding, yaitu yang pertama, crowd theory yang dikemukakan oleh Le Bon tahun 1895. Yang kedua adalah teori pembelajaran sosial yang dicetuskan oleh Bandura tahun 1977, serta teori konformitas yang dikemukakan oleh Aronson tahun 1976. Perilaku herding di pasar modal banyak mengadopsi teori pembelajaran sosial untuk menjelaskan mekanisme terbentuknya perilaku herding. Penggunaan teori ini juga disebutkan dalam artikel Fenomenal Banerjee tahun 1992 dan Bigchandani, Hirslevir, dan Wells tahun 1992. Asimetri informasi merupakan determinan utama dalam penelitian kami. Oleh karena itu, kami juga mengupas sedikit teori asimetri informasi yang dipelopori oleh Akerlof tahun 1970, Spence tahun 1973, dan Rothschild dan Stiglitz tahun 1976. Dalam konteks pasar modal, asimetri informasi di antara pelaku pasar dijelaskan melalui literatur mikrostruktur pasar yang dipopulerkan oleh Maureen O'Hara tahun 1995. Secara ringkas, dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi di pasar modal terjadi karena adanya ketimpangan informasi yang dimiliki oleh informed trader dan uninformed trader. Selanjutnya, kami membahas teori penyesalan. Pada dasarnya, teori penyesalan telah berkembang jauh sebelum Fishburne, Bell, Loomes, dan Sugden. Sakage tahun 1951 mengemukakan konsep minimax regret principle yang menyatakan bahwa seseorang akan menghitung maksimum penyesalan yang mungkin terjadi untuk setiap opsi, dan kemudian memilih opsi dengan penyesalan maksimum terkecil. Sementara itu, Janis dan Mann tahun 1977 mengupas teori penyesalan dari sisi psikologis, yaitu bahwa antisipasi terhadap penyesalan mendorong kita untuk mengambil pilihan yang lebih dalam tanda kutip rasional. Pada tahun 1982, Bell, Kahneman, Lovick, Tversky, Loomes, dan Sugden mengungkapkan teori penyesalan secara lebih formal dan menegaskan bahwa pemilihan sebuah opsi bergantung tidak hanya pada probabilitas dan nilai dari opsi yang dipilih, melainkan juga besarnya penyesalan atas alternatif yang tidak dipilih. Perkembangan teori penyesalan juga disumbangkan oleh Zellenberg yang menelurkan beberapa teori penyesalan seperti Decision Justification Theory dan Regret Regulation Theory. Secara operasional, Zellenberg dan kawan-kawan tahun 2000 mendefinisikan penyesalan sebagai situasi yang terjadi ketika opsi yang dipilih memberikan hasil yang lebih buruk dibandingkan opsi yang ditolak. Teori selanjutnya adalah teori disonansi kognitif yang dikemukakan oleh Festinger tahun 1957. Festinger menyatakan bahwa manusia memiliki beberapa elemen kognisi atau knowledges. Kognisi dapat berupa pengetahuan, opini, keinginan, atau keyakinan tentang lingkungan, diri sendiri, atau perilaku seseorang. Ketika elemen kognisi dalam diri individual berjalan selaras, maka dikatakan bahwa ia dalam kondisi konsonan. Sedangkan jika terdapat perbedaan atau pertentangan antar elemen kognisi, maka kondisi ini disebut sebagai disonan. Disonansi kognitif yang dialami oleh individu menimbulkan ketidaknyamanan psikologis yang dapat mengganggu proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, jika antar elemen tersebut tidak terdapat keterkaitan, maka dikatakan sebagai kondisi yang tidak relevan. Festinger tahun 1957 menghipotesiskan bahwa setiap individual ingin selalu dalam kondisi konsonan, sehingga ketika terdapat disonansi kognitif, maka ia akan berupaya untuk menurunkan ketidaknyamanan psikologis yang dialaminya. Lebih lanjut, Festinger juga menghipotesiskan bahwa ketika mengalami disonansi, maka individu secara aktif akan menghindari situasi dan informasi yang dapat meningkatkan disonansi.
Mengacu pada hipotesis yang dikemukakan oleh Festinger, disonansi kognitif memotivasi individual untuk menurunkan ketidaknyamanan psikologis sehingga tercapai kondisi yang konsonan. Beberapa metode untuk menurunkan disonansi kognitif disampaikan oleh Festinger, Pompian, dan Hinojosa dan kawan-kawan. Namun, terdapat kemiripan di antara ketiganya. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa disonansi kognitif dapat diturunkan atau bahkan dieliminasi dengan cara mengubah kognisi awal, mengubah tindakan jika memungkinkan, mengubah makna penting dari kognisi yang bertentangan, memilih informasi secara selektif, atau melakukan justifikasi atas keputusan yang diambil. Berikut ini kami sampaikan rangka teori pembentukan hipotesis. Rangka teori pembentukan hipotesis yang pertama adalah pengaruh asimetri informasi terhadap perilaku herding. Di pasar modal, investor memiliki dua jenis informasi, yaitu informasi atau sinyal privat dan informasi publik. Informasi publik dapat diperoleh dari pasar modal, baik berupa pengumuman dari perusahaan, pemberitaan, ataupun pergerakan harga saham itu sendiri. Berdasarkan analisis atas informasi privat dan informasi publik, investor mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham. Ketika tidak terdapat asimetri informasi antara informed trader dan uninformed trader, maka investor cenderung memberikan bobot yang lebih besar pada informasi privat. Dalam kondisi ini, secara rasional, investor akan mengikuti sinyal privatnya untuk mengambil keputusan investasi. Namun, ketika terdapat asimetri informasi, uninformed trader mengalami adverse selection ketika berhadapan dengan informed trader. Jika terdapat asimetri informasi yang tinggi, investor cenderung memberikan bobot yang lebih besar pada informasi publik dibandingkan informasi privat, sehingga mereka akan berperilaku herding, meskipun hasil analisis privatnya bertentangan dengan keputusan pasar. Di sisi lain, ketika asimetri informasi yang dialami oleh investor itu rendah, maka mereka cenderung memberikan bobot informasi yang lebih besar pada informasi privat, karena mereka memiliki perangkat informasi yang lebih banyak, sehingga bisa memproses informasi tersebut secara lebih komprehensif. Dalam kondisi asimetri informasi yang rendah ini, maka kecenderungannya perilaku herding yang dilakukan oleh investor itu akan lebih rendah dibandingkan partisipan yang berada pada kondisi asimetri informasi tinggi. Selanjutnya, kami menjelaskan peran penyesalan terhadap hubungan antara asimetri informasi dan perilaku herding. Ketika individual memiliki dua opsi yang sifatnya saling mutually eksklusif, yaitu opsi A dan opsi B, ia menghadapi problem keputusan. Jika opsi A dipilih dan ternyata sesaat kemudian memberikan hasil yang memburuk, sementara opsi B yang ditolak menunjukkan hasil yang baik, maka timbullah penyesalan. Rasa penyesalan ini timbul karena dirinya telah mengambil keputusan yang keliru. Ketika dihadapkan kembali pada problem keputusan yang serupa, memori penyesalan yang pernah dialaminya mendorong individual untuk melakukan antisipasi agar tidak mengalami penyesalan kembali di masa mendatang. Dalam konteks pasar modal, ketika terdapat asimetri informasi, memori penyesalan yang dialami oleh investor akan memperbesar kekhawatiran untuk mengambil keputusan yang salah. Untuk mengantisipasi penyesalan di masa mendatang, investor memilih untuk memberikan bobot yang lebih besar kepada informasi publik dan memutuskan untuk mengekor keputusan yang diambil oleh mayoritas investor lainnya. Alasannya adalah bahwa pasar tidak akan salah dan jika ternyata investasi yang dipilih memberikan hasil yang buruk, setidaknya ia tidak sendirian. Keynes tahun 1930 mengistilahkannya sebagai safety in numbers.
Hal ini diperkuat dengan teori regulasi penyesalan yang dikemukakan oleh Zellenberg dan Peters tahun 2007, yaitu bahwa potensi penyesalan dapat diturunkan dengan cara mengalihkan tanggung jawab hasil keputusan kepada pihak lain. Lalu bagaimana dengan peran dari disonansi kognitif? Dalam kondisi asimetri informasi, investor yang memiliki sedikit informasi menghadapi adverse selection ketika berhadapan dengan informed investor, sehingga muncul ketakutan untuk melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi. Akibatnya, ia tidak dapat menganalisis informasi secara rasional. Kemampuan untuk menganalisis secara rasional ini makin menurun ketika partisipan memiliki memori penyesalan akibat kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi di masa yang lalu. Kondisi ini mendorong investor untuk makin berupaya mengantisipasi potensi penyesalan di masa mendatang. Namun, mekanisme antisipasi penyesalan juga dipengaruhi oleh disonansi kognitif yang dialami oleh investor. Ketika mengalami disonansi kognitif, Festinger tahun 1957 dan Pompian tahun 2006 menyarankan untuk mengubah makna penting dari kognisi yang bertentangan dan atau meningkatkan keinginan pada alternatif yang dipilih agar disonansi berkurang atau menghilang. Olsen tahun 2008 juga menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengurangi disonansi kognitif adalah dengan mempertahankan opini atau pendapat yang telah diyakininya. Demikian pula dengan Argetensi, Lu, dan Mota tahun 2009 yang menemukan bahwa investor tetap memegang saham yang dimilikinya dan mengeliminasi disonansi kognitif dengan mengabaikan informasi tentang harga saham. Semua mekanisme penurunan disonansi kognitif tersebut dipicu oleh motivasi investor untuk mempertahankan citra diri positif sebagaimana disampaikan oleh Festinger tahun 1957 dan Steele tahun 1988 melalui teori afirmasi diri. Dengan munculnya motivasi untuk tetap mempertahankan citra diri yang positif ini, maka efek penguatan dari penyesalan terhadap hubungan antara asimetri informasi dan perilaku hoarding menurun karena investor memberikan bobot yang lebih besar pada sinyal privatnya. Berdasarkan rangka pembentukan hipotesis di atas, maka terdapat dua hipotesis yang kami ajukan terkait dengan asimetri informasi, yaitu hipotesis 1A, bahwa partisipan yang mengalami kondisi asimetri informasi cenderung lebih hurt dibandingkan partisipan yang tidak mengalami kondisi asimetri informasi. Hipotesis 1B menyatakan bahwa partisipan yang memiliki informasi sedikit cenderung lebih sering hurt dibandingkan partisipan yang memiliki informasi lebih banyak. Hipotesis 2 yang kami ajukan adalah dalam kondisi asimetri informasi, partisipan yang mengalami penyesalan tinggi cenderung lebih hurt dibandingkan partisipan yang mengalami penyesalan rendah. Sedangkan peran kontingensi dari disonansi kognitif kami tuangkan dalam hipotesis 3, yaitu bahwa peran moderasi dari tingkat penyesalan terhadap hubungan antara asimetri informasi dan perilaku hoarding lebih menonjol ketika investor mengalami tingkat disonansi kognitif yang rendah dibandingkan disonansi kognitif yang tinggi. Berikut ini kami sajikan model penelitian kami. Yang pertama, asimetri informasi berpengaruh positif terhadap perilaku hoarding. Ada dua variabel moderasi yang kami masukkan dalam riset kami, yaitu penyesalan dan disonansi kognitif. Kami menetapkan model moderated moderation untuk menguji hubungan kontingensi dari disonansi kognitif terhadap interaksi antara penyesalan dan asimetri informasi dalam memengaruhi perilaku hoarding. Penelitian ini menggunakan paradigma positivism dengan model penalaran deduktif dalam merumuskan hipotesis penelitian. Karena kami bertujuan untuk menguji hubungan kausalitas, maka kami memilih untuk menggunakan metode riset eksperimen Tholen berbasis web. Metode eksperimen dipandang mampu menguji hubungan kausalitas karena sesuai dengan argumentasi John Stuart Mill bahwa hubungan kausalitas bisa dibangun melalui tiga kondisi, yaitu pertama, melalui penetapan penyebab
yang mendahului efek atau outcome. Lalu, penyebab tersebut berhubungan dengan efek yang diuji. Dan yang ketiga, kita tidak menemukan penjelasan alternatif untuk efek selain dari penyebab. Hal ini dapat dilakukan melalui eksperimen karena peneliti dapat memanipulasi penyebab dan dapat mengontrol faktor penjelas lain yang tidak diinginkan. Variabel penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perilaku herding, sedangkan variabel independennya adalah asimetri informasi. Variabel moderasi ordo pertama adalah penyesalan dan disonansi kognitif menjadi variabel moderasi ordo kedua. Kami merancang software SPSO, kependekan dari Sistem Perdagangan Saham Online, untuk menjalankan eksperimen berbasis web dengan menggunakan desain faktorial 2x2x2, kombinasi pola antar subjek atau between subject, dan intrasubjek atau within subject. Kami tidak menggunakan full factorial design, melainkan nested factorial design dengan pertimbangan efisiensi. Penelitian ini juga mengaplikasikan incomplete factorial design untuk menguji hipotesis 1A. Guna menghindari self-selection bias, penelitian ini menggunakan metode randomisasi bertingkat atau stratified randomization untuk menetapkan subjek ke dalam salah satu kelompok manipulasi. Pertama, kami memilah partisipan berdasarkan jenis kelaminnya. Kemudian kami melakukan randomisasi acak di setiap strata jenis kelamin tersebut. Selanjutnya, untuk menghindari carryover effect atau efek limpahan sebagai dampak dari penggunaan pola intrasubjek, kami melakukan partial counterbalance sebagaimana disajikan pada tabel 3.4. Melalui metode partial counterbalance ini diharapkan validitas internal riset bisa meningkat. Faktorial dan pembagian sel yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana disajikan pada tabel 3.1. Terdapat 8 sel yang kami gunakan dan memilah partisipan ke dalam asimetri informasi tinggi, asimetri informasi rendah, disonansi kognitif tinggi, disonansi kognitif rendah, penyesalan tinggi, dan penyesalan rendah. Dan yang terakhir adalah tidak ada asimetri informasi atau kami simbolkan dengan N0. Berikut ini disajikan lini masa pelaksanaan riset kami. Kami menyusun protokol eksperimen mulai dari bulan Februari tahun 2020 hingga Desember tahun 2020. Dan dilanjutkan dengan perancangan software SPSO selama 5 bulan mulai bulan Januari tahun 2021 hingga bulan Mei tahun 2021. Perancangan software ini meliputi penyiapan data eksperimen, merancang alur SPSO, pembuatan software, serta melakukan quality control secara periodik. Rekrutmen partisipan dilakukan mulai bulan Juni hingga bulan Agustus tahun 2021. Sedangkan layanan SPSO berbasis web kami buka selama 2 bulan, yaitu bulan Juli dan bulan Agustus tahun 2021. Berikut ini adalah tahapan dalam SPSO. Pertama, partisipan menjalani uji coba SPSO dengan tujuan agar partisipan memahami langkah-langkah yang akan dilakukan selama eksperimen berlangsung. Partisipan diberi kesempatan untuk melakukan uji coba selama 2 kali. Setelah melalui uji coba, partisipan masuk ke ronde 1, yaitu ronde tanpa ada manipulasi asimetri informasi dan tanpa ada manipulasi penyesalan serta disonansi kognitif. Ronde 1 ini terdiri dari 3 sesi perdagangan dan masing-masing sesi memiliki waktu perdagangan 60 detik eksperimen. Setelah ronde 1 tuntas, partisipan ditempatkan pada salah satu sel dari 8 sel yang telah ditetapkan dengan menggunakan metode randomisasi bertingkat. Randomisasi ini sekaligus menerapkan desain antar subjek atau between subject.
Pada ronde 2, partisipan mendapatkan manipulasi asimetri informasi, penyesalan, dan disonansi kognitif. Setelah ronde 2 selesai, partisipan diberi beberapa pertanyaan yang tidak berhubungan dengan perdagangan yang telah dilakukan. Masa break ini ditujukan untuk mengurangi efek limpahan karena partisipan memiliki memori perdagangan pada ronde 2. Selanjutnya, partisipan masuk ke ronde 3 dan mereka ditempatkan di sel yang berbeda dari ronde yang kedua, sehingga mereka tidak mendapatkan manipulasi dan informasi yang sama dari ronde 2. Metode partial counterbalance diterapkan pada ronde 3 ini. Sebagaimana ronde 2, pada ronde 3 ini partisipan mendapatkan manipulasi asimetri informasi, penyesalan, dan disonansi kognitif. Berikut ini disajikan bentuk manipulasi asimetri informasi. Pertama adalah tidak ada asimetri informasi, artinya semua partisipan memiliki informasi yang sama dan jumlah yang sama. Manipulasi tanpa asimetri informasi ini dilakukan pada ronde 1 dan merupakan implementasi dari incomplete factorial design. Selanjutnya, partisipan yang mendapatkan manipulasi asimetri informasi rendah akan menerima 6 jenis informasi, yaitu rata-rata price to book value rasio 5 kuartal terakhir, rasio PBV kuartal terakhir, tren penjualan 5 kuartal terakhir, tren laba bersih 5 kuartal terakhir, tren rasio ROE selama 5 kuartal terakhir, dan tren harga saham harian selama 30 hari perdagangan terakhir yang disajikan dalam bentuk grafik candlestick. Sedangkan partisipan yang mendapatkan informasi lebih sedikit hanya mendapatkan 3 informasi, yaitu rata-rata PBV 5 kuartal terakhir, rasio PBV kuartal terakhir, tren harga saham harian 30 hari terakhir dalam bentuk grafik candlestick. Partisipan dalam kelompok asimetri informasi tinggi ini mengetahui bahwa partisipan lain memiliki informasi yang lebih banyak. Demikian pula sebaliknya, partisipan yang berada pada kondisi asimetri informasi rendah mengetahui bahwa partisipan lain memiliki informasi yang lebih sedikit. Manipulasi asimetri informasi rendah dan tinggi ini dilaksanakan pada ronde 2 dan 3. Manipulasi penyesalan. Penelitian kami memanipulasi penyesalan menjadi 2, yaitu penyesalan tinggi dan penyesalan rendah. Partisipan yang mendapatkan manipulasi penyesalan rendah didesain akan mendapatkan return investasi sekitar 7%. Meskipun pada kenyataannya, return yang diterima oleh partisipan berkisar antara 0 hingga 12%. Sedangkan partisipan yang menerima manipulasi penyesalan tinggi didesain mengalami kerugian sekitar 10%. Perhitungan return menggunakan formula harga penutupan dikurangi dengan harga beli. Berdasarkan data dari SPSO, kerugian yang dialami oleh partisipan ini berkisar antara 15 hingga 20%. Pada manipulasi penyesalan tinggi, partisipan mengetahui bahwa saham yang tidak dipilih ternyata menunjukkan peningkatan harga saham, sehingga diharapkan muncul rasa penyesalan. Berikut ini adalah manipulasi disonansi kognitif sebagaimana disajikan pada tabel 3.5. Partisipan diberi 2 informasi, yaitu informasi finansial dan informasi non-finansial. Partisipan yang mendapatkan manipulasi disonansi kognitif rendah mendapatkan informasi yang sama-sama positif, sedangkan partisipan yang mendapatkan manipulasi disonansi kognitif tinggi mendapatkan informasi yang bertentangan antara informasi finansial dan non-finansial, sehingga diharapkan muncul ketidaknyamanan psikologis saat memutuskan saham mana yang akan dibeli. Berikut ini disajikan prosedur eksperimen tanpa ada manipulasi. Ini adalah gambaran secara umum langkah-langkah yang dilakukan oleh semua partisipan dan dilakukan pada ronde 1, 2, dan 3. Pada tahap awal, partisipan diberi informasi finansial 2 jenis saham dan diminta untuk menganalisis informasi tersebut.
Selanjutnya, partisipan diminta untuk mengestimasi nilai fundamental dari kedua saham yang disajikan. Setelah memasukkan estimasi nilai saham, partisipan diminta untuk memilih salah satu saham yang hendak dibeli berdasarkan hasil analisis privatnya. Partisipan juga diminta untuk memasukkan alasan pembelian saham tersebut. Saham yang dipilih inilah yang kami tetapkan sebagai keputusan investasi berdasarkan sinyal privat. Setelah memasukkan preferensi saham yang ingin dibeli, selanjutnya SPSO menampilkan layar perdagangan yang terdiri dari pergerakan harga dari dua jenis saham. Partisipan baru dapat memasukkan order beli pada detik ke-20 setelah layar perdagangan ditampilkan. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada investor untuk mengamati tindakan dari pasar. Hal ini merupakan implementasi dari teori pembelajaran sosial yang menjadi dasar pembentukan perilaku herding. Pergerakan harga saham yang ditampilkan dalam layar perdagangan mencerminkan perilaku atau tindakan dari mayoritas investor. Pada detik ke-21, investor memasukkan order beli. Partisipan diperkenankan untuk ubah order satu kali sepanjang order yang pertama belum match. Pada detik ke-60, layar perdagangan dinyatakan selesai dan partisipan dapat mengamati return yang diterimanya. Berikut ini disajikan tahapan yang dilalui partisipan secara spesifik pada ronde 2 dan ronde 3. Ronde 2 dan ronde 3 terdiri dari dua sesi perdagangan. Pada sesi 1, partisipan menjalankan prosedur yang mirip dengan prosedur yang telah kami jelaskan sebelumnya. Hanya saja, pada sesi 1 ini kami memasukkan manipulasi penyesalan, yaitu sebagian partisipan mendapatkan manipulasi penyesalan tinggi dan sebagian mendapatkan manipulasi penyesalan rendah. Lama waktu perdagangan pada manipulasi penyesalan ini adalah 30 detik tanpa ada kesempatan untuk ubah order beli. Setelah partisipan mengetahui return investasi pada sesi 1, selanjutnya partisipan masuk ke sesi 2. Pada sesi 2, partisipan diberi dua informasi secara sekuensial, yaitu set informasi 1 dan set informasi 2. Di setiap pemberian set informasi, partisipan diminta untuk melakukan analisis informasi dan memilih saham yang disukai beserta alasannya. Pemberian dua set informasi ini ditujukan untuk menerapkan manipulasi disonansi kognitif. Setelah menganalisis masing-masing set informasi, lalu partisipan diminta untuk memutuskan saham apa yang hendak dibeli beserta alasannya. Lalu SPSO menampilkan layar perdagangan dan partisipan diperkenankan memasukkan order beli setelah mengamati pergerakan kedua jenis saham selama 20 detik eksperimen. Perdagangan di sesi 2 ini berlangsung selama 60 detik. Prosedur eksperimen pada ronde 2 dan 3 ini dibingkai dalam manipulasi asimetri informasi. Artinya, bahwa sebagian partisipan mendapatkan informasi sedikit dan sebagian partisipan mendapatkan informasi yang lebih banyak. Sumber data yang kami gunakan untuk merancang SPSO berasal dari Stockbit dan TradingView. Kami mendapatkan data finansial berupa rata-rata PBV, rasio PBV, tren penjualan, tren laba bersih, dan tren rasio ROE dari Stockbit. Sedangkan data harga saham intraday kami dapatkan dari TradingView. Dari laman TradingView, kita bisa mengunduh data intraday mulai dari 1 detik, 5 detik, 10 detik, atau per jam. Kami memberikan insentif kepada partisipan dalam bentuk bonus dan door prize. Bonus senilai 400.000 kami berikan kepada 8 partisipan yang mendapatkan akumulasi return tertinggi dan mengestimasi nilai fundamental saham secara tepat. Sedangkan door prize kami berikan kepada 30 orang partisipan. Bentuk door prize yang kami berikan antara lain berupa kaos SPSO, tumbler, mug, dan juga buku.
Berikut ini adalah contoh akumulasi return yang diterima oleh partisipan yang ditampilkan pada bagian akhir dari SPSO. Dan berikut ini adalah bukti pembayaran bonus kepada partisipan baik melalui transfer ataupun top up e-wallet. Ini adalah contoh cuplikan dari SPSO. Partisipan penelitian. Pada grafik di sebelah kiri, disajikan sebaran partisipan dari penelitian ini berdasarkan provinsi asalnya. Partisipan yang paling banyak berasal dari wilayah Jawa Timur, diikuti dengan partisipan dari Provinsi Jawa Tengah. Partisipan kami juga ada yang berasal atau bertempat tinggal berdomisili di California, Hong Kong, kemudian Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan seterusnya. Kemudian, setelah kami melakukan perbandingan dengan karakteristik investor di BEI per Februari tahun 2021, ternyata memiliki pola yang hampir sama, yaitu partisipan riset kami mayoritas didominasi dari Pulau Jawa, dan ini sesuai dengan tipe investor di Bursa Efek Indonesia. Kemudian diikuti dengan partisipan dari Pulau Sumatera, menduduki peringkat kedua, dan yang terakhir dari Pulau Kalimantan. Partisipan dalam penelitian ini adalah investor di pasar modal Indonesia yang sudah melakukan transaksi di pasar modal minimal 1 kali dalam 1 bulan. Total investor yang mendaftarkan diri sebanyak 209 orang, namun hanya 119 partisipan yang bersedia menjalankan SPSO. Dari 119 partisipan tersebut, 44 orang mengundurkan diri sebelum menyelesaikan semua tahapan SPSO. Partisipan yang menyelesaikan SPSO ronde 1 dan 2 sebanyak 75 orang, dan 3 orang selanjutnya tidak menyelesaikan ronde 3. Data yang kami peroleh, kami tuangkan dalam tabel kontingensi dengan urutan sebagaimana yang tampak di layar. Sel 1 adalah partisipan yang mendapatkan manipulasi asimetri informasi rendah, penyesalan tinggi, dan disonansi kognitif tinggi. Dan selanjutnya, sel ini kami beri simbol PH122. Sel 7 adalah partisipan yang mendapatkan manipulasi asimetri informasi tinggi, penyesalan tinggi, dan disonansi kognitif rendah. Dan kami beri simbol PH221. Berikut ini metode analisis kontras yang kami lakukan untuk menguji efek utama pengaruh asimetri informasi terhadap perilaku herding, yaitu dengan cara membandingkan total proporsi perilaku herding dari sel 1, 2, 3, dan 4 dengan total proporsi herding pada sel 5, 6, 7, dan 8. Uji interaksi antara asimetri informasi dan penyesalan terhadap perilaku herding dilakukan dengan menghitung jumlah dari sel 2 dan 4 dikurangi jumlah dari sel 1 dan 3 dibandingkan dengan jumlah dari sel 6 dan 8 dikurangi dengan jumlah dari sel 5 dan 7. Pengujian interaksi 3 arah dilakukan dengan menghitung nilai bersih dari sel 4 dikurangi sel 3 dikurangi sel 8
ditambah sel 7 dibandingkan dengan sel 2 dikurangi sel 1 dikurangi sel 6 ditambah dengan sel 5. Berikut ini disajikan data eksperimen yang kami peroleh. Selanjutnya, untuk menguji hipotesis 1A dan 1B, kami menggunakan uji Z untuk membandingkan dua proporsi. Hasilnya menunjukkan bahwa hipotesis 1A dinyatakan diterima. Artinya, perilaku herding pada kondisi asimetri informasi lebih tinggi dibandingkan ketika tidak ada asimetri informasi. Namun, hipotesis 1B tidak terdukung karena hasil riset ini menemukan bahwa perilaku herding justru lebih banyak terjadi pada saat asimetri informasi rendah dibandingkan pada saat asimetri informasi tinggi. Hasil uji interaksi dua arah menunjukkan bahwa ditemukan interaksi dua arah antara asimetri informasi dan penyesalan terhadap perilaku herding, dan bentuk interaksinya adalah disordinal atau crossover. Ketika asimetri informasi tinggi, partisipan yang mengalami penyesalan tinggi cenderung lebih herd dibandingkan partisipan yang mengalami penyesalan rendah. Sedangkan ketika asimetri informasi rendah, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara partisipan yang mengalami penyesalan rendah dan tinggi. Artinya, bahwa hipotesis 2 terdukung ketika kondisi asimetri informasi tinggi. Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa ditemukan interaksi tiga arah dengan nilai Z statistik sebesar 2,7658 yang signifikan pada alfa 5%. Berdasarkan grafik, dapat dilihat bahwa pada disonansi kognitif yang rendah, bentuk interaksi antara asimetri informasi dan penyesalan serupa dengan bentuk interaksi yang terjadi pada interaksi dua arah. Perbedaannya hanyalah pada tingkat kecuramannya. Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa keberadaan disonansi kognitif melemahkan interaksi antara asimetri informasi dan penyesalan ketika partisipan mengalami penyesalan yang rendah. Sebaliknya, pada saat partisipan mengalami penyesalan yang tinggi, keberadaan disonansi kognitif memperkuat interaksi antara asimetri informasi dan penyesalan. Lebih lanjut, berdasarkan gambar interaksi tiga arah, dapat dilihat bahwa interaksi antara penyesalan dan asimetri informasi tampak lebih menonjol saat partisipan mengalami disonansi kognitif yang rendah dibandingkan saat disonansi kognitif yang tinggi. Di saat disonansi kognitif rendah, pola interaksi disordinal menghilang dan berubah menjadi pola yang hampir sejajar. Hal ini menunjukkan bahwa disonansi kognitif memiliki peran yang cukup besar sehingga mampu mengubah bentuk interaksi antara asimetri informasi dan penyesalan terhadap perilaku herding. Sesi pembahasan kali ini kami fokuskan pada hasil interaksi tiga arah. Hasil penelitian kami menemukan bukti empiris bahwa pada disonansi kognitif yang rendah, partisipan yang mengalami penyesalan rendah cenderung berperilaku herding ketika kondisi asimetri informasinya rendah dibandingkan ketika asimetri informasi tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya information overload yang dialami oleh partisipan sehingga ia tidak mampu memproses semua informasi yang dimilikinya secara komprehensif dan memutuskan untuk berperilaku heuristik dengan meniru tindakan investor lain. Hal ini juga didukung oleh hasil analisis konten atas alasan yang dikemukakan oleh partisipan saat melakukan analisis informasi privat. Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan bahwa dalam kondisi disonansi kognitif yang rendah dan asimetri informasi yang rendah,
partisipan yang mengalami penyesalan rendah justru cenderung lebih hurt dibandingkan partisipan yang mengalami penyesalan tinggi. Hal ini bisa jadi diatribusi oleh efikasi diri yang tinggi yang dimiliki oleh partisipan. Pada kondisi disonansi kognitif yang tinggi, penelitian kami menemukan bahwa ketika asimetri informasi tinggi, partisipan yang mengalami penyesalan tinggi cenderung lebih hurt dibandingkan partisipan yang mengalami penyesalan rendah. Dan perilaku herding cenderung lebih sering terjadi pada saat asimetri informasi rendah dibandingkan asimetri informasi tinggi untuk partisipan yang mengalami penyesalan rendah. Pola yang sama juga ditemukan pada partisipan yang mengalami disonansi kognitif rendah. Hanya saja, besarnya penurunan perilaku herding lebih besar pada kondisi disonansi kognitif rendah. Hal ini selaras dengan teori afirmasi diri, bahwa ketidaknyamanan psikologis yang dialami oleh partisipan sebagai akibat dari disonansi kognitif yang tinggi tidak mendorong partisipan untuk mengubah sikap atau perilakunya, melainkan justru meningkatkan integritas diri dengan melakukan tindakan yang konsisten dengan hasil analisis privat. Hal ini ditujukan untuk mempertahankan citra diri yang positif atas kecakapannya dalam pengambilan keputusan investasi. Secara umum, penelitian ini menemukan bahwa partisipan yang memiliki informasi sedikit cenderung tidak hurt dibandingkan partisipan yang memiliki informasi lebih banyak. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh kepercayaan diri yang tinggi dan menimbulkan overconfidence bias, sehingga ia memberikan bobot yang lebih besar pada sinyal privat dibandingkan informasi publik. Pemberian bobot yang lebih besar pada sinyal privat mampu mencegah partisipan untuk meniru tindakan dari mayoritas investor lainnya. Simpulan yang bisa kami ambil berdasarkan data yang kami peroleh adalah sebagai berikut. Yang pertama, mayoritas partisipan menggunakan sinyal privat untuk mengambil keputusan investasi, dan jumlah ini mengungguli prediksi dari kaidah bias. Yang kedua, perilaku herding meningkat ketika terdapat asimetri informasi. Yang ketiga, perilaku herding lebih sering terjadi dalam kondisi asimetri informasi yang rendah dibandingkan asimetri informasi yang tinggi. Yang keempat, penelitian kami menemukan interaksi dua arah berbentuk disordinal antara asimetri informasi dan penyesalan, yaitu perilaku herding lebih sering terjadi pada partisipan yang mengalami penyesalan tinggi hanya pada kondisi asimetri informasi tinggi. Hasil temuan yang kelima adalah kami menemukan interaksi tiga arah. Peran penyesalan sebagai variabel moderator lebih menonjol ketika partisipan mengalami disonansi kognitif yang rendah. Temuan menarik dari penelitian kami adalah yang pertama, bahwa ternyata partisipan yang memiliki lebih banyak informasi itu terindikasi mengalami information overload, sehingga memicu mereka untuk berperilaku herding. Yang kedua, overconfidence bias juga ditemukan pada partisipan yang memiliki informasi sedikit. Yang ketiga, antisipasi penyesalan ternyata tidak hanya dilakukan oleh partisipan yang telah mengalami penyesalan, namun juga dilakukan oleh partisipan yang tidak mengalami penyesalan, namun dengan metode antisipasi yang berbeda. Yang keempat, penelitian ini mengindikasikan adanya dua mekanisme antisipasi penyesalan yang memberikan hasil yang berlawanan. Di satu sisi, antisipasi penyesalan itu mendorong investor untuk berperilaku herding, namun di sisi lain mencegah investor untuk berperilaku herding. Yang kelima, efikasi diri yang tinggi tampaknya berperan dalam upaya investor untuk meregulasi penyesalannya, yaitu dengan tidak mudah terpengaruh pada tindakan investor lain. Kontribusi penelitian. Secara teoritis, penelitian kami memberikan kontribusi dalam hal pengintegrasian asumsi rasional dan irasional dalam pengambilan keputusan investasi. Demikian juga
riset kami menemukan peran disonansi kognitif sebelum keputusan sebagai variabel kontingensi, dan penelitian kami juga menemukan peran dari penyesalan sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara asimetri informasi dan perilaku herding. Secara metodologis, penelitian kami memberikan wawasan baru dalam hal pengukuran perilaku herding yang sesuai dengan teori pembelajaran sosial. Demikian juga dengan metode untuk memanipulasi disonansi kognitif yang masih sangat jarang digunakan dalam riset keperilakuan keuangan. Selain itu, desain faktorial 2x2x2 dengan model moderated moderation juga masih sangat jarang ditemukan, sehingga kami memberikan tambahan wawasan baru bagaimana cara menguji desain faktorial dengan model moderated moderation. Kontribusi praktis. Berdasarkan hasil riset kami, ternyata investor tidak menggunakan semua informasi yang dimilikinya. Mereka cenderung memilih informasi yang dianggap paling relevan dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan investasi. Selain itu, kami juga mengidentifikasi bahwa ternyata pengetahuan dan keahlian itu diperlukan untuk meningkatkan efikasi diri dari investor. Oleh karena itu, peningkatan literasi tentang risiko yang ada di pasar modal juga perlu ditingkatkan oleh otoritas yang berwenang. Demikian paparan disertasi kami. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.